Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, kisah malam hari ini tentang sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman berasal dari Persia. Beliau ketika kecil tinggal di satu desa yang bernama Jai di daerah Isfahan, sekarang di Iran. Beliau anak seorang kepala desa yang kaya raya. Ayahnya juga seorang pemuka agama juga. Dan Salman sangat dicintai oleh ayahnya. Salman pun mempelajari agama nenek moyang mereka, yaitu agama Majusi, penyembah api. Salman mendapatkan tugas di rumah untuk menjaga api di rumah supaya tidak pernah padam, untuk memberinya dengan arang, mengipasinya dan melihat kalau sudah mulai redup supaya diperbesar lagi bara api tersebut. Salman jarang keluar rumah ya. Ayahnya sangat perhatian sekali, tidak ingin Salman keluar rumah. Tapi suatu hari terpaksa karena ayahnya sangat sibuk dan ada satu tugas penting yang harus dilakukan olehnya, maka ayah menyuruh Salman untuk pergi ke kebunnya. Ayahnya juga memiliki kebun, di samping ayahnya juga memiliki properti ya, bangunan. Salman tidak diceritakan saat itu, tapi kemungkinan usia remaja. Salman berjalan sendiri menuju kebun ayahnya, tapi di tengah jalan melewati tempat peribadatan kaum Nasara. Salman penasaran, terdengar suara dari luar ini, suara ya dari dalam gedung. Orang-orang sedang beribadah kepada Tuhan mereka. Salman masuk ke gedung tersebut, melihat dan kagum kepada peribadatan kaum Nasara tersebut. Salman mengatakan, agama ini lebih baik daripada agama kami. Sampai Salman ini berada di gedung tersebut sampai maghrib. Padahal pada saat disuruh kemungkinan masih pagi ya. Tidak terasa Salman sempat bertanya kepada pemuka agama di sana, agama ini berasal dari mana? Mereka menjawab, dari negeri Syam. Salman akhirnya keluar dari gedung tersebut, pulang kembali lagi ke rumah karena sudah tidak memungkinkan untuk pergi ke kebun di malam hari. Sedangkan ayah Salman ini sedang mencari-cari Salman, menyuruh anak-anak buahnya untuk mencari di mana Salman, tidak ketemu. Ketika Salman datang ditanya oleh ayahnya, kemana kamu tadi? Salman cerita apa adanya, jujur, tidak berbohong. Saya tadi melewati suatu gedung tempat peribadatan kaum Nasara dan saya masuk, saya kagum kepada agama tersebut. Ayahnya mengatakan, agama kami ini, agama nenek moyang kami ini tentu jauh lebih baik daripada agama mereka. Salman pun membantah, tidak ayah, menurut saya agama mereka lebih baik dari agama nenek moyang kita. Ayahnya khawatir
Kalau Salman nanti terpengaruh, maka Salman tidak boleh keluar rumah, bahkan kakinya diikat dengan rantai besi, dipasung gitu ya. Dari kisah ini menunjukkan adanya hubungan yang dekat antara seorang ayah dengan anak, sehingga anak itu mau berkata jujur. Padahal tahu si anak ini berbuat salah, disuruh ayahnya tidak menjalankan tugas, tapi ketika ditanya dari mana, tidak cari-cari alasan untuk berbohong. Ini penting bagi para orang tua, bagi para ayah, ibu, untuk menjadikan anak merasa aman dan nyaman, sehingga anak ini berkata jujur apa adanya, tidak berbohong. Jadi seorang ayah, seorang ibu, janganlah artinya bersikap keras kepada anak-anaknya, yang mengakibatkan anaknya akhirnya suka berbohong. Tidak secara langsung orang tua mengajari anak untuk berbohong akhirnya. Tapi bagi para anak juga, jangan menjadikan alasan seandainya ayah mereka atau ibu mereka bersikap keras sekalipun, kemudian menjadikan alasan untuk tidak hormat pada orang tua, untuk bersikap kurang ajar kepada orang tua, untuk durhaka pada orang tua. Banyak kisah-kisah teman-teman kita yang sekarang berusia 50 tahun menceritakan ayah mereka waktu mereka kecil. Kalau ayah saya marah, saya disundut sama rokok badan saya ini. Waktu saya kecil, ada yang mengatakan demikian ya seseorang. Tapi tetap tidak berubah hormatnya kepada ayah, cintanya kepada ayah tetap sampai sekarang pun. Ketika orang tua sudah meninggal, selalu didoakan dan berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Lalu saya lanjutkan lagi. Salman memberitahukan pihak gereja, kemungkinan lewat surat ya, lewat pembantunya, menyampaikan kalau ada kafilah dagang dari Syam, tolong beritahu kepadaku. Akhirnya suatu saat datang kafilah dagang dari negeri Syam ke daerah Salman. Ada pihak yang memberitahu kepada Salman. Salman menjawab lagi, tolong kalau sudah selesai urusan dagang mereka di sini dan hendak pulang ke negeri Syam, beritahu saya juga. Sampai akhirnya diberitahu. Salman akhirnya kabur, bisa melepaskan dari ikatan rantai besi tersebut dan kabur meninggalkan rumah, kampung halaman, meninggalkan ayah dan ibu yang mereka tuh sebenarnya sangat mencintai Salman, dan Salman pun cinta kepada mereka. Tapi Salman haus akan ilmu agama, haus akan pendidikan, haus untuk mendapatkan hidayah, berusaha mencari kebenaran, mencari hidayah dari sumbernya. Akhirnya Salman sampai ke negeri Syam. Tidak diceritakan apakah itu Palestina. Ketika sampai di sana, Salman pun cari informasi, siapa di kota ini ahli ilmu yang paling dalam ilmunya, yang paling senior. Diberitahu tentang seseorang. Akhirnya Salman datang menceritakan kisahnya dan ingin belajar agama, sekalian Salman ingin jadi pelayan, ingin jadi pembantu kepada pendeta tersebut. Salman dipersilakan untuk bekerja bersama pendeta tadi, menjadi asistennya, menjadi pelayannya. Tetapi Salman karena berinteraksi dekat dengan gurunya tadi, Salman melihat adanya pengkhianatan dari gurunya tersebut. Gurunya itu ketika mengumpulkan infak dari jamaahnya dengan alasan untuk diberikan kepada fakir miskin, tapi ternyata tidak pernah sekalipun guru tersebut
menyalurkan harta yang sudah dikumpulkan dari jamaahnya untuk fakir miskin, tetapi disimpannya untuk diri sendiri, dipakainya untuk kepentingan diri sendiri. Semakin banyak menumpuk-numpuk harta. Tapi Salman tidak berani menegur gurunya, tidak berani untuk menyampaikan kepada jamaah, karena bisa jadi nanti dia yang malah difitnah, dia yang dituduh. Sampai ketika gurunya meninggal dunia, murid-muridnya sedih ingin menguburkan. Salman memberitahu bahwa guru kita ini orang yang buruk. Akhirnya Salman memberitahu uang yang selama ini dikumpulkan oleh jamaah tersebut ada 7 peti uang emas dan uang perak. Akhirnya mereka baru tahu kalau gurunya ini berkhianat. Akhirnya mereka pun meninggalkan jenazah tadi, tidak dikuburnya, bahkan disalibnya, bahkan dilempari batu orang tersebut. Mereka sangat kecewa. Lalu diganti dengan ahli ilmu, pendeta yang lain. Ternyata pendeta yang baru ini bermuamalah baik dengan Salman. Baik perilakunya, tutur katanya lurus. Sampai sakit gurunya ini. Salman khawatir kalau gurunya mau meninggal. Maka ditanya, seandainya nanti kamu meninggal dunia, tolong wasiatkan saya belajar kepada siapa? Gurunya mengatakan, di zaman sekarang ini sudah langka orang yang berilmu tapi yang berjalan lurus. Sudah banyak orang merubah-rubah kitab suci ini, mengikuti hawa nafsu untuk tujuan dunia. Tapi saya ada teman yang sama, satu visi dan satu misi dengan saya, berada di Mosul, Irak, di Irak, Mosul. Akhirnya gurunya meninggal. Salman sudah diberi tahu namanya. Orang tersebut berangkat dari negeri Syam ke Irak. Bayangkan perjalanan yang sangat jauh sekali. Sampainya di sana dia temui guru yang baru, disampaikannya amanat dari guru yang di negeri Syam. Maka guru yang baru pun menerima Salman dan mengajari Salman tentang agama Nasrani. Sampai gurunya sakit, Salman khawatir akan meninggal. Ditanya juga, seandainya nanti kamu meninggal, saya belajar kemana? Diberitahu juga untuk pergi lagi ke kota lain, masih di wilayah sekitar Irak. Akhirnya gurunya meninggal, Salman pun berangkat ke kota berikutnya. Salman belajar juga. Sampai gurunya sakit, sebelum meninggal Salman bertanya lagi, kemana saya harus belajar? Maka gurunya juga mengatakan, sudah langka sekarang ini orang-orang yang lurus, tapi saya punya teman berada di Amuriyah, di negeri Syam lagi. Maka ketika gurunya meninggal, maka pergi ke Syam lagi, ke Amuriyah. Di sana Salman pun diterima, belajar lagi. Sambil Salman bekerja supaya mandiri. Salman akhirnya mempunyai banyak sapi dan kambing. Akhirnya gurunya sakit, Salman bertanya lagi, kepada siapa saya harus belajar? Gurunya mengatakan, sekarang ini saya sudah tidak mengenal lagi orang yang lurus berjalan di jalan yang benar dari para ahli ilmu dari agama kami. Tetapi sudah dekat saatnya akan diutusnya seorang Rasul akhir zaman dari negeri Arab, sesuai dengan apa yang kami baca dari kitab suci kami. Rasul tersebut berasal dari suatu daerah yang disebutkan ciri-cirinya yaitu Mekah, yang nanti akan hijrah ke suatu tempat yang banyak pohon kurmanya, yaitu Madinah. Tapi tidak disebutkan kotanya, Madinah tidak disebutkan, hanya disebutkan cirinya banyak pohon kurmanya. Pokoknya kamu berangkat ke negeri Hijaz, ke sana cari informasi. Ciri-ciri Nabi tersebut
tidak makan sedekah, tapi mau makan dari hadiah. Dan ada tanda kenabian di antara kedua pundaknya, di punggung bagian atas. Salman pun mencari orang-orang yang akan pergi dari Amuriah ke Hijaz. Didapatinya satu kafilah, maka Salman meminta tolong kepada mereka untuk mengantarkannya ke negeri Hijaz dengan upah seluruh kambing dan sapi yang dimilikinya untuk mereka. Mereka terima sapi dan kambing dari Salman. Salman dibawa sampai ke suatu tempat yang bernama Wadil Qura. Masih jauh dari belum sampai Madinah. Ternyata Salman dikhianati. Salman dijual kepada orang Yahudi untuk dijadikan budak belian. Dijual dengan harga yang tinggi, dapat uang, mereka tinggalkan Salman. Akhirnya Salman bekerja sebagai budak di kebun korma milik Yahudi. Salman juga berharap barangkali nanti di tempat ini mungkin akan datang Nabi. Jadi Salman tidak pergi, tidak kabur, karena punya tujuan, punya misi untuk mencari Nabi. Suatu hari datanglah saudara dari pemilik kebun ini yang berasal dari Madinah, berkunjung ke rumah saudaranya, ke kebun saudaranya, melihat Salman berperawakan tinggi, kekar, kuat. Akhirnya orang Yahudi dari Madinah ini membeli Salman dan dijadikan budaknya, dibawa ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Salman melihat kota Madinah ini banyak pohon kurmanya. Dia berharap sekali bahwa Nabi akhir zaman ini akan hijrah ke kota tersebut yang bernama Yathrib pada waktu itu. Salman sedang naik pohon kurma, sedang memetik buah kurma, dan majikannya berada di bawah pohon kurma. Tiba-tiba ada saudaranya dari majikan ini datang menyampaikan, semoga Allah membinasakan Bani Qailah. Maksudnya Bani Qailah ini penduduk asli Madinah, dari orang Arab, dari orang Ansar, dari suku Aus dan Khazraj, yang mereka itu sebelumnya sering berperang, sering bermusuhan, dan Yahudi senang mengadu domba di antara mereka supaya bermusuhan, supaya lemah, tidak punya kekuatan. Tapi informasi yang disampaikan oleh tamunya ini, sekarang penduduk Madinah sudah bersatu, sedang berkumpul di Kuba untuk menyambut seorang yang datang dari Mekah yang mengaku sebagai Nabi. Salman mendengar dari atas pohon informasi tersebut, bergetar tubuhnya karena gembira dan hampir-hampir jatuh dari pohon kurma. Segera Salman turun dan menanyakan lagi, apa yang kamu tadi sampaikan? Apa yang kamu tadi bicarakan? Majikan Salman marah besar karena dianggap Salman kurang ajar, ikut campur pembicaraan mereka. Salman ditempeleng dengan tempelengan yang sangat keras. Tapi Salman pun bersabar. Tapi sudah dengar informasi tadi, Salman mengumpulkan makanan yang dimiliki oleh pribadi Salman, kurma. Lalu Salman pergi menuju Kuba di waktu istirahat Salman. Salman akhirnya menemui Rasulullah SAW, tapi belum beriman, ingin mengetes dulu apakah ini beliau benar-benar Nabi seperti kata gurunya atau bukan. Akhirnya menyampaikan, Anda adalah orang soleh, Anda datang ke sini bersama juga teman-teman Anda sebagai orang yang asing. Ini ada sedekah untuk Anda. Nabi menerima dan menyuruh sahabat-sahabat makan makanan sedekah ini, tapi beliau tidak makan. Perbedaannya antara sedekah dengan hadiah, kalau hadiah itu diberikan kepada, biasanya misalnya kepada teman, kepada orang yang kaya, tidak mesti membutuhkan. Apa yang dihadiahkan itu tidak mesti membutuhkan. Tapi kalau sedekah diberikan kepada orang yang membutuhkan dalam rangka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, biasanya sebagai bentuk ibadah.
Suatu hari Salman mendengar Nabi SAW sudah masuk Madinah. Beliau membawa lagi makanan, menyampaikan, ini saya berikan hadiah untuk anda. Nabi menyuruh sahabatnya makan, beliau pun ikut makan bersama sahabat. Berarti dua tanda ini sudah benar. Tinggal yang ketiga, suatu hari Salman juga berusaha menemui Nabi SAW. Nabi berada di Baqi, pemakaman, sedang menguburkan jenazah salah seorang sahabat. Lalu Salman melihat beliau dari belakang, ingin melihat cap kenabian, stempel kenabian. Rasulullah SAW melihat Salman memperhatikan beliau. Beliau sengaja menurunkan selendangnya supaya terlihat tanda kenabian beliau. Ketika Salman melihat, maka segera Salman memeluk Nabi SAW dan menangis dan mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi SAW dan menceritakan kisah perjalanan beliau dalam rangka mencari hidayah. Ini bayangkan bagaimana seorang semangat meninggalkan kekayaannya, meninggalkan orang tuanya, kampung halamannya, dan berbagai macam penderitaan yang dialami dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan hidayah, untuk istiqomah di jalan yang benar. Rasulullah SAW kagum dengan cerita Salman dan meminta para sahabat pun mendengarkan kisah Salman ini. Rasulullah SAW sangat menyayangi dan mencintai Salman. Pada saat perang Badar, perang Uhud, Salman belum bisa ikut perang bersama kaum muslimin karena beliau masih sebagai budak bekerja di kebun milik Yahudi. Nabi SAW mengusulkan supaya Salman memerdekakan dirinya. Salman menanyakan kepada majikannya, saya ingin merdeka, berapa harta yang anda inginkan dari saya? Orang Yahudi ini tamak terhadap harta. Dia minta bibit pohon kurma 300 pohon ditanam dan tumbuh, tidak ada yang mati pohon tersebut. Dan ditambah lagi 40 uqiyah emas. Biasanya pada saat itu orang memerdekakan diri dari perbudakan itu cukup 9 uqiyah emas saja sudah cukup. 9 uqiyah emas itu kalau sekarang 270 gram emas. Kalau 40 uqiyah emas itu sekilo 2 on emasnya. Seolah-olah seperti mustahil. Orang itu mungkin berat untuk melepas Salman. Tapi seandainya pun dia berpikir Salman sudah dekat dengan Nabi SAW, kemungkinan nanti akan dibantu oleh kaum muslimin, sekalian dia mencari uang dalam jumlah yang besar. Akhirnya Nabi SAW ketika dengar berita itu menyampaikan ke sahabat kaum Ansar, tolonglah saudaramu ini, bantulah saudaramu ini. Akhirnya penduduk Madinah dari kaum muslimin sebagian menyumbang, ada yang 30 bibit pohon, ada yang 20, ada yang 15, ada yang 10, ada yang 5, sampai terkumpul semuanya 300. Akhirnya Salman dan para sahabat yang lain membantu untuk menyiapkan tanah di kebun milik Yahudi tadi untuk menanam bibit. Lalu Nabi SAW sendiri yang menanam bibit pohon kurma tersebut, dan tidak ada satu pun dari pohon tadi yang mati. Biasanya kalau orang menanam bibit itu ada saja pohon yang tidak tumbuh, yang gagal, tapi ini berhasil semuanya. Tinggal emas, 40 uqiyah emas. Nabi SAW sendiri menghadiahkan kepada Salman harta dari rampasan perang. Diberikan kepada Salman sejumlah emas, ketika ditimbang beratnya 40 uqiyah emas. Akhirnya Salman menjadi orang yang merdeka dan bisa ikut berperang bersama Nabi SAW. Peperangan pertama yang diikuti oleh Salman Al-Farisi adalah perang Khandaq, perang parit, perang Ahzab, di mana Salman sendiri memberikan usulan kepada Nabi SAW untuk membuat parit. Berarti setelah beliau merdeka ini, beliau dekat sekali dengan Nabi SAW, diajak bermusyawarah oleh Nabi SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang Salman, mengatakan Salman minna min ahlil bait.
Salman dari kami, dari Ahlul Bait, kata Ali radhiyallahu anhu. Adapun sabda Nabi SAW yang mengatakan Salman minna min Ahlul Bait, menurut para ahli hadis riwayatnya lemah. Tapi yang jelas Salman sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang Allah firmankan, di antaranya di surat Ar-Ra'd ayat 43, Allah berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang-orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kalian. Imam Qatadah menyebutkan bahwa Salman Al-Farisi salah satu dari orang yang memiliki ilmu Alkitab yang menjadi saksi atas kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada juga di surat Al-Jumu'ah. Di surat Al-Jumu'ah ketika sampai kepada firman Allah di ayat ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Ketika sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW diam. Ketika ditanya sampai 3 kali, beliau akhirnya memegang Salman. Salman saat itu berada di sisi Rasulullah SAW, memegang Salman, lalu beliau bersabda, sekiranya keimanan itu berada di bintang kejora, niscaya keimanan itu akan dapat digapai oleh sekelompok orang atau seseorang dari mereka. Para ulama menyebutkan bahwa dari mereka maksudnya dari orang-orang Persia, dari selain orang Arab. Karena Nabi SAW diutus untuk seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Arab saja. Maka ini juga termasuk pujian kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang luar biasa menggapai keimanan, mencari hidayah dari negeri Persia jauh sampai ke Madinah. Lalu Salman ingin menikah. Beliau ingin menikah. Dia sudah memilih ada calon istri, tapi dia tidak tahu apakah akan diterima atau tidak melamar. Tapi dia tidak punya keluarga. Salman ini oleh Rasulullah SAW dipersaudarakan dengan Abu Darda radhiyallahu anhu, penduduk Madinah. Maka Salman menyampaikan kepada sahabatnya, wahai Abu Darda, tolong kamu pergi ke rumah fulan, mintakan anak perempuannya, saya ingin menikahi anak perempuannya. Fulanah, disebutkan namanya. Abu Darda pun dengan senang hati membantu sahabatnya datang ke rumah orang tersebut. Dia sampaikan lamaran Salman dan dia puji Salman bahwa Salman itu adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, orang yang baik akhlaknya. Tapi ternyata tuan rumah menolak lamaran Salman. Tidak diceritakan sebabnya apa gitu ya. Justru tuan rumah meminta Abu Darda untuk menjadi suami bagi putrinya ini. Abu Darda bingung. Nanti apa kata Salman kalau dia datang terus tahu-tahu saya yang nikahin dia gitu kan? Khawatir dianggap menelikung dari belakang. Maka Abu Darda menyampaikan kepada Salman, wahai Salman, saya malu cerita ini kepada Anda. Saya minta maaf. Sesungguhnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk lamaran Anda diterima. Ternyata merekanya mintanya nikah anak putrinya itu dengan saya. Apa jawab Salman? Justru saya yang malu kepada Anda Abu Darda. Saya yang minta maaf kepada Anda ya Abu Darda. Ternyata
ternyata perempuan itu ditakdirkan oleh Allah sebagai jodohnya kamu, tapi kok saya yang minta dia, saya yang malu kepada Anda. Jawaban Salman ini luar biasa, menyenangkan dan tidak membuat sedih atau khawatir bagi Abu Darda bahwa Salman marah. Ini luar biasa ya, persahabatan fillah walillah, persahabatan di jalan Allah, yang selalu ada persangkaan baik, husnudzon, tidak bersangka buruk kepada saudaranya, dan lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri misalnya. Sama sekali masalah seperti ini, jodoh masalah yang ringan. Ketika tidak diterima, bukan jodohnya. Insya Allah masih banyak perempuan lain. Tetapi di zaman sekarang terkadang seorang melamar ditolak, mungkin frustasi, atau mungkin hubungan persahabatan dengan keluarga yang menolak jadi renggang misalnya. Ini luar biasa. Dan Salman sangat dekat sekali dengan Abu Darda ya, sering memberi nasihat kepada Abu Darda. Pernah saya ceritakan pada saat kisah Abu Darda ya, ketika beliau ini sibuk beribadah, kurang perhatian terhadap istri, Salman sampai bermalam di rumah Abu Darda memberikan nasihat luar biasa. Salman ini suka memberi nasihat tidak hanya kepada Abu Darda juga, tapi kepada yang lain. Jangan sampai persahabatan yang sudah dibangun sekian tahun lamanya kemudian tiba-tiba putus hubungan dikarenakan suatu permasalahan yang ada terjadi salah paham. Kita harus banyak memaklumi, harus banyak memaafkan. Lalu Salman, banyak kisah-kisah menarik lainnya dari kisah Salman ya. Di antaranya Salman ini pendiam orangnya. Ali radhiyallahu anhu mengatakan Salman ini seperti Luqmanul Hakim. Artinya orangnya diam, tapi kalau berbicara ucapannya itu yang keluar penuh dengan hikmah, bagaikan mutiara. Sangat berkesan sekali kata-kata Salman ini kepada orang. Tapi walaupun pendiam, Salman orangnya luwes, ramah. Kadang suka bercanda juga, yang membuat suasana menjadi cair. Ada satu kisah menarik. Ada dua orang tamu datang ke rumah Salman, bertamu. Salman menyampaikan, Rasulullah SAW melarang kami untuk bersikap takalluf terhadap para tamu, berlebih-lebihan. Kalau bukan karena larangan ini, saya akan memaksakan diri untuk menjamu kalian. Tapi Nabi melarang, jangan memaksakan diri hal-hal yang akan memberatkan dalam menjamu tamu, sampai hutang sana, hutang sini dan lain sebagainya untuk menjamu tamu. Akhirnya Salman membawa roti gandum dengan garam. Roti gandum dan garam. Ayo, ini yang ada sekarang, silahkan makan. Ada salah satu tamu berkomentar, kalau ada za'atar itu akan lebih sedap lagi nih. Secara tidak langsung minta kepada tuan rumah, punya za'atar tidak? Za'atar ini daun-daunan yang dicampur dengan wijen, ada minyak sedikit, ada garam, yang kalau dimakan dengan roti itu akan terasa gurih dan sedap sekali. Salman meminta waktu dulu masuk ke dalam. Disangka oleh tamu ada za'atar di dapur. Ternyata Salman tidak punya za'atar, dan saat itu lagi tidak pegang uang untuk beli za'atar. Beliau ambil panci di dapur, pergi ke warung lewat jalan belakang, beli za'atar tapi hutang. Tapi tidak memberatkan, sebenarnya za'atar bukan hal yang mahal. Jadi insya Allah besok atau lusa akan dibayar oleh Salman. Salman saat itu menjadi gubernur, sebagai gubernur di Madain di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi gubernur di daerah Madain. Waktu berangkat diutus oleh Umar, berangkatnya naik himar keledai. Penduduk Madain itu mau menyambut Salman di pinggiran kota. Ketika Salman lewat, nggak paham kalau itu Salman karena tidak dikawal.
Setelah tanya-tanya sama orang, itu tadi yang sudah lewat masuk itu gubernur kalian. Karena pakaiannya sederhana, beliau mendapat tunjangan dari negara 5.000 dirham setahun. Tapi semua tunjangan itu disedekahkan semuanya, tidak ada yang beliau pakai. Yang saya pelajari, 5 dirham itu bisa beli 1 ekor kambing. Berarti kalau 5.000 bisa 1.000 ekor kambing dalam setahun. Tapi Salman bekerja sendiri, beliau menganyam pelepah korma untuk dijadikan keranjang dan dijual. Dijual dengan harga 3 dirham. Pendapatannya tiap hari 3 dirham, 1 dirham untuk makan dengan keluarganya, 1 dirham untuk sedekah, 1 dirham untuk modal kembali beli pelepah kormanya. Diceritakan Salman punya anak perempuan 3, tapi mungkin saat itu sudah besar-besar, sudah nikah, jadi dia tinggal bersama istrinya saja. Walaupun panggilan beliau Abu Abdullah, Abu Abdillah, tapi tidak mesti harus punya anak yang bernama Abdullah. Maka Salman tadi utang ke warung Za'tar, sebagai jaminannya panci ditaruh untuk jaminan. Salman balik lagi, nyediakan Za'tar, dimakan lahap oleh tamunya. Tamunya ini rupanya kalau di rumah makannya daging, makanannya bagus sekali mungkin gizinya. Sedangkan saat itu makan roti sama Za'tar saja, suatu hal yang sangat sederhana sekali. Selesai makan, tamunya tadi mengatakan, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang menjadikan saya bersikap qanaah, puas menerima apa adanya dari makanan ini. Salman sambil senyum, sambil bercanda, kalau kamu qanaah tadi tidak minta Za'tar ke saya. Saya sampai menggadaikan ini panci saya ke warung tadi beli Za'tar. Diberitahu seperti ini bukan untuk menunjukkan marah dan lain sebagainya, tapi untuk candaan. Karena kisah para ulama ketika menceritakan kisah ini bukan menceritakan sederhana, tapi lagi menceritakan Salman itu orang yang suka bercanda. Tapi satu sisi percandaannya ini berbobot, bukan canda-canda yang menyakiti orang gitu ya. Saya pelajaran bagi para tamu, sebisa mungkin ketika sedang disuguhi oleh tuan rumah, nggak usah minta ini minta itu yang menurut kita mungkin hal yang ringan, tapi mungkin belum tentu oleh tuan rumah itu ada, akhirnya malah merepotkan. Tapi Salman tidak merasa direpotkan dan senang gitu ya, hatinya bersih sehingga tidak jadi masalah. Kejadian-kejadian seperti itu tidak menjadi ribut. Ada lagi 2 orang tamu lain datang ke rumah Salman. Mereka mengatakan, saya dari rumah Abu Darda. Salman tanya, ada titipan hadiah enggak dari Abu Darda untuk saya? Enggak ada. Loh, biasanya setiap orang yang datang ke rumah Abu Darda, ke rumah saya titip hadiah. Enggak. Tapi silahkan Salman, kamu kalau mau minta hadiah apa? Saya belikan. Enggak, saya maunya dari Abu Darda. Enggak, tadi cuma bilang titip salam aja kepada Anda. Ya itu hadiah yang saya tunggu-tunggu dari beliau. Yang lupa tamunya tadi tidak menyampaikan titip salam dari Abu Darda. Terakhir Salman waktu di Kufah, waktu di Madain sebagai gubernur ya, pakaiannya biasa saja, tidak menunjukkan dia sebagai seorang gubernur. Ada seorang pemuda dari negeri Syam belanja di pasar, belanjaannya banyak. Dia butuh orang yang mengangkat kuli pasar. Dia lihat di sekitarnya, dia lihat ada Salman. Dia sendiri tidak paham itu gubernurnya. Nama Salman terkenal, pahlawan, sahabat Nabi, tapi dia tidak tahu wajahnya seperti apa. Jadi dia bilang, sini kamu, bawa ini barang saya. Maksudnya nanti mau dibayar, disangka kuli pasar. Salman tidak marah. Salman, iya siap. Diangkutnya barang tadi, yang berat tadi oleh gubernur. Mereka berjalan. Di tengah jalan bertemu dengan penduduk Madain, muslimin yang hormat. Salman menyampaikan salam duluan kepada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ayuhal amir. Amir panggilan, wahai pemimpin kami. Bingung ini anak muda ini. Kok kuli pasarnya dipanggil amir? Apa namanya amir atau apa gitu kan? Nanti ada orang-orang datang lagi, biar kami yang bawa saja, jangan Anda. Enggak apa-apa, saya yang bawa.
Akhirnya anak muda itu tanya kepada orang, ini siapa yang membawa barang ini? Itu gubernur kami, Salman Al-Farisi. Baru anak muda tadi malu sekali minta maaf. Dia nggak sengaja, nggak tahu gitu, disangka kuli pasar. Akhirnya mau diangkat oleh anak muda itu barang dagangan tadi, tapi Salman menolak. Saya sudah berniat untuk menolong Anda sampai depan rumah Anda. Akhirnya dibawanya sampai depan rumahnya. Dan Salman tidak tersinggung, tidak marah, tidak merasa direndahkan. Ini pelajaran bagi kita. Tapi satu sisi pelajaran bagi anak muda tadi untuk berkata-kata yang lebih santun. Kepada anak buah saja, kepada karyawan saja, kepada anak didik, kepada anak kandung, kalau kita mau menyuruh, minta tolong pun bahasanya yang baik. Bukan bahasa-bahasa yang seolah-olah kita jadi suatu penguasa, misalnya yang zalim dan lain sebagainya. Tapi kita bahasa minta tolong, kalau tidak merepotkan misalnya ya. Apalagi kepada orang lain yang tidak dikenal, yang bisa jadi ternyata orang tersebut bukan yang seperti kita duga sebagai kuli, tapi ternyata orang yang berpangkat, orang yang soleh, orang yang kedudukannya tinggi. Tetapi bagi Salman sama sekali tidak jadi masalah hal-hal seperti itu. Tidak tersinggung sama sekali. Akhirnya Salman meninggal dunia di tahun 33 Hijriah, di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau dan meridhai para sahabat semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.